Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah bersama-sama kita mendengarkan zikir dan salawat yang insya Allah akan diantarkan oleh ibu-ibu permata desa Tarak Matekeng. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim Wa barik alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa saksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir,
malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan tiada ucapan yang lebih pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain kata syukur dan puja, karena Dia telah memberikan kita rahmat dan hidayah untuk datang di tempat yang sangat sederhana ini. Semoga setiap derap langkah kita mendapatkan pahala dan menghapus dosa. Salawat dan salam tak bosannya kita curahkan, semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun acara kita pada malam ini sebagaimana pembukaan telah kami lakukan, dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah siraman rohani. Dan untuk acara kedua kami memanggil Ananda Afdan Sidik, dan kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh Ananda. Semoga kepada kita semua yang mendengarkannya mendapat pahala, terutama kepada si pembaca. Acara selanjutnya siraman rohani dari Dr. Haji Husmaruddin MM. Kepada beliau disilahkan. Orang tua saya dan saya sama dulu di DPRD Kabupaten Duk. Alhamdulillah lama baru ketemu dan ketemu di tempat rumah keluarga dalam suasana gembira, bahagia dan bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Majelis syukuran dan majelis zikir, insyaallah majelis ilmu yang saya hormati, saya muliakan. Di depan kita, saya tidak sebut satu persatu, tapi banyak tokoh agama, pejabat, dan para purna bakti, orang yang sudah pensiun. Kalau di Malaysia purna bakti itu dibilang laskar tak berguna. Tapi kalau kita, insya Allah orang-orang yang pensiun dalam berbagai bidang, itulah yang sukses. Karena sudah pensiun dari tugas pokok, tetapi tetap sehat, masih kuat silaturahmi dan beribadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, saya muliakan, teristimewa keluarga besar adinda kita, kemanakan kita, saudara kita Pak Sarmin beserta istri, dengan orang tuanya, keluarga besarnya yang mengadakan acara silaturahim pada malam hari ini yang kita hormati. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak alhamdulillah di besiapiki kamalekelekian, kekuatan, kesehatan dan berbagai nikmat yang kita tidak bisa hitung, dan masih bisa melangkahkan kaki, bersilaturahmi, bermajelis kaitannya dengan acara syukuran, dengan masuknya rumah keluarga kita pada kesempatan ini. Mari memperbanyak pula selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita memperbanyak selawat, kita mendapatkan syafaat di dunia ini, lebih-lebih syafaat di hari kemudian kelak. Semoga kita bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kalau orang mau masuk rumah dan orang mau tenang dalam rumah, memang diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak selawat di dalam rumah, karena selawat itu bisa menenangkan jiwa, bisa menjadi obat, bisa mempunyai manfaat yang paripurna dalam meniti hidup dan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Alhamdulillah,
ibu-ibu majelis taklim, Permata, Desa Taramatek yang sudah melantungkan salawat, zikir sebelum kita memulai acara pengajian ini. Semoga pertemuan ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita yang melaksanakan acara syukuran menempati rumah baru ini dengan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, serta disehatkan, dipanjangkan umurnya, lalu diberi rezeki yang melimpah dan semakin punya manfaat terhadap keluarga yang lainnya. Karena Islam mengajarkan bahwa kalau satu sakit, satu yang dicubit, yang lain merasakan. Olehnya itu, semua negara juga menghimbau masyarakat, termasuk kita di Indonesia, semua ormas-ormas Islam, semua organisasi-organisasi sosial itu melakukan penggalangan peduli Palestina, karena Palestina belum merdeka, dalam keadaan terjajah, dia tidak bisa tidur, dan sekarang sudah banyak korbannya. Ini kaitannya dengan kepedulian, karena Islam mengajarkan kepedulian antara sesama. Nah, kembali tadi, dari 5 rukun Islam ini yang menjadi tiangnya adalah sholat. Mari kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak kita, supaya kita sama-sama mendirikan keislaman ini, supaya kita diselamatkan oleh Allah dan kita saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Lu daerah yang kaya raya sumber daya alamnya, sampai luar negeri mengakui bahwa kekayaannya Lu ini luar biasa. Tapi dalam data BPS, dalam data statistik, kita sekarang miskin keempat di Sulawesi Selatan. Kenapa kita ketinggalan? Karena kemampuan ekonomi kita terbatas. Keadaan keuangan kabupaten dari dulu sedang menjelang tinggi, sekarang menjadi rendah. Jadi pegawai juga susah, rakyat juga susah, DPR juga sudah turun, semua pengusaha susah. Jadi semua dalam keadaan yang sulit. Lalu kalau kita mengkaji beberapa ayat dan kaitannya dengan keberagamaan kita, mungkin kita dalam keadaan susah di tengah sumber daya alam yang kaya raya, yang ada emasnya, tanahnya subur, ada galenanya, ada timahnya, ada biji besinya, ada nikelnya, ada BMS-nya, ada PT Masmindonya, ada PT Sangkaropinya, ada PT Buahnya yang mengelola uranium di Walmas. Tapi kenapa kita ketinggalan? Ini hubungannya perlu kita mengevaluasi. Sudah baguskah kita hubungannya dengan Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita? Itu penting kita evaluasi. Agama mengatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Insya Allah, kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu. Bagi yang menjadi pejabat, menjadi ASN, kalau mensyukuri nikmat itu lalu menggunakan ilmunya, kekuatannya untuk berkantor, untuk melayani rakyat dengan baik. Kalau dia terpilih menjadi wakil rakyat, lalu dia gunakan hartanya, ilmunya, tenaganya melayani rakyat dengan baik, insya Allah Allah akan tambah. Kalau saya perhatikan, termasuk HMD anak desa, bisa 5 kali dipilih langsung oleh rakyat. Bukan saya orang kaya raya, bukan saya orang hebat, tapi ini mungkin ada hubungannya dengan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Lalu saya juga hormat kepada orang tua.
Karena di kampus kalau saya mengajar, saya katakan kepada saudara-saudara saya, karena yang saya ajar juga sudah banyak pegawai, bahkan ada kepala dinas, bahwa sesukses apapun kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Cara mensyukuri itu gunakan kekuatan kita, ilmu kita, kesehatan kita untuk bermanfaat kepada orang banyak, dan hormati orang tua. Tidak ada orang sukses yang durhaka kepada orang tuanya. Harus kita hormat kepada orang tua. Saya bangga melihat adik saya di rumah ini, ya, orang tuanya ada mendampingi, hormat kepada orang tua. Dan saya banyak belajar. Tadi malam saya singgah di Palopo waktu mau ke Lamasi, ketemu mantan sekda di Masjid Merdeka. Lalu saya dipanggil ke rumahnya di sebelah. Saya dinasihati 15 menit. Dinda, orang yang sukses, bisa sukses dalam karirnya itu rata-rata hormat kepada orang tuanya. Dan rata-rata orang yang jatuh, yang terpuruk, itu orang yang tidak hormat pada orang tuanya, durhaka kepada orang tua. Jadi saya pikir untuk mensyukuri nikmat Allah ini, terutama kita gunakan segala nikmat itu, kesehatan, kekuatan, ilmu dan harta kita untuk bermanfaat kepada sesama sesuai potensi kita, lalu saling menghormati antara sesama, lalu hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Insya Allah kalau kita hubungkan dengan satu ayat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Ditimpakan kehinaan, kesusahan kepada kita sekalian. Jadi memang ada bahasa bahwa salah satu penyebab datangnya banyak bencana alam di Indonesia, termasuk di Lu, karena Buddha tahu si salah-salah paham, Buddha tahu si tipu-tipu, Buddha tahu menjadi rentenir, si paendangi tak mau berdasarkan agama. Duit dindang si mesa juta menjadi sidak 2 juta, si 3 juta, termasuk dengan bisnis online sekarang ini. Sudah banyak kasus yang kita lihat sampai di TV. Sehingga keberkahan Allah menjadi jauh. Kita jauh dari pegangan agama. Jadi apapun dijamah, mai kita suntui ju agama tak. Itulah ayat yang saya baca yang kedua, kuntum khaira ummah. Mari kita menjadi umat terbaik, karena kita mau tahu mawallo to rupa tahu napi jaji pengala ta'ala dibandingkan dengan ciptaannya yang lain, dan dibekali ki akal, dibekali ki keimanan. Mari kita gunakan itu untuk membuktikan bahwa kita umat terbaik di hadapan Allah. Dan bagaimana caranya? Kita harus beramar ma'ruf, saling mengajak kepada kebaikan-kebaikan, lalu mencegah berbuat mungkar, termasuk kemungkaran dalam demokrasi, termasuk kemungkaran dalam politik. Taka masih-masih duka dika to may caleg, budak caleg kindete kapan, tapi tak siaku para lu termasuk sisa-sisa kundete din duka. Teman tidur saya juga itu caleg. Kalau saya tidak caleg mak saya anggota DPRD, insya Allah sampai September 2024. Ibu Hajah Hadisa juga, tak itu kamu tak caleg Bu Haji, tak itu kamu, aku tak itu kamu ku caleg Bu Haji, Pak kusyukuri mo 20 tahun jadi anggota DPRD, sudah tahun ke-20 ini, 10 tahun di kabupaten jadi wakil ketua, dan di provinsi sudah masuk tahun ke-10, berarti sudah 20 tahun. Insya Allah kalau saya sehat sampai September 2024. Nah, kuan nak tak lama sisa bongi. Mengapa tak mendaftar? Kuan aku syukuri mo. Nah, apa mira paling latangai? Ku kalau mendaftar meraja mangka calon bupati kena dukusian kapuluh. Nah, kau mendaftar miki kami ini mau dukung. Ku alhamdulillah kalau keluarga di Walmas mau. Apalagi kalau selatan juga mau. Insya Allah saya akan persiapkan diri dengan baik. Dan saya siap mewakafkan diri, ilmu, pengetahuan, dan harta yang saya miliki untuk berkontribusi membantu keluarga kita yang lemah, termasuk tenaga kerja. Kemarin baru saya tutup pelatihan kompetensi dasar pencari kerja
di Patedong Selatan. Saya datangkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Itu bukti bahwa saya mau berjuang untuk SMA, SMK maupun yang tamat sarjana. Saya memikirkan keluarga saya dulu sebagai wakil rakyat. Kami membahas anggaran tiap tahun untuk bagaimana kesehatannya. Kita dulu masih 50.000 lebih keluarga yang belum terjamin BPJS. Kita doakan pemimpin kita ke depan, digratiskan semua keluarga kita supaya tidak ada lagi yang membayar 10 juta, 20 juta di rumah sakit seperti yang saya dapat. Kemarin pagi saya jalan sama istri saya ke rumah sakit, masih ada yang... Anak-anak kita harus kita pikirkan untuk bagaimana bisa bekerja sehingga kita tidak tergolong tidak mampu. Insya Allah, termasuk bidang pertanian, pemerintah provinsi menyiapkan bibit padi, bibit jagung, dan termasuk bibit pisang sangat banyak disiapkan PJ Gubernur untuk tahun 2024. Jadi akhirnya tahu malu-alu lahanna laman tanam pisang gapendis. Ini kami disuruh sosialisasikan program Gubernur. Deng bibit akhirnya labutu biaya kur disiapkan 1 hektar 100 juta. Jadi akhirnya tahu 10 hektar kelompoknya atau 20 hektar bisa dapat 2M untuk memelihara pisang. 6 bulan berbuah baru dibayar kredit usaha rakyat. Sudah dikerjasamakan dengan semua perbankan. Itu sosialisasi pemerintah provinsi. Nah, saya kembali kaitannya dengan kuntum khaira ummah. Kita menjadi umat terbaik karena mengajak kepada kebaikan, termasuk dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, untuk memikirkan para keluarga kita yang bertani, yang berkebun, yang nelayan, sehingga program-program pemerintah disinergikan untuk mengangkat kesejahteraan lu ke depan sehingga kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, berikut selain kuntum khaira ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah berbuat kemungkaran. Banyak kemungkaran di sekeliling kita. Bagi yang punya anak, yang perlu diwaspadai sekarang adalah judi online yang merusak generasi kita, saraf-saraf generasi kita. Bahkan pia-pia lakote dipakai mapakam atau HP itu merusak sarafnya anak-anak kita. 3 jam menurut penelitian berturut-turut itu merusak saraf. Apalagi kesangal lo ya taruh to HP na paningi akhirnya dento tae mona kedo batu matanna dento nakokoba mirate kado-kado karena sarafnya rusak. Lalu diperiksa, ternyata dari pengaruh negatif dari teknologi. Sehingga pemerintah sekarang membuat program ada rumah baca setiap desa untuk meningkatkan minat baca. Untuk apa itu rumah baca? Supaya ada ditempati belajar setiap desa pada saat hari Sabtu dan Minggu ketika anak-anak tidak masuk sekolah, dia bisa belajar sambil bermain di rumah baca. Dan sudah banyak desa di Lu ini yang melakukan, termasuk Banolemo Barat, yang saya saksikan luar biasa pengaruh positifnya rumah baca yang dimanfaatkan secara baik lalu digunakan. Bukan hanya anak-anak yang belajar di sana, tapi orang tua juga sudah ikut di dalam, dan bahkan di sekitar rumah baca ada sayur, ada pemeliharaan ikan air tawar, lalu bisa menjadi produktif. Pemanfaatan pekarangan dilakukan, ekonomi keluarga bisa ditingkatkan, dan memanfaatkan nikmat itu untuk bersilaturahmi, untuk kebaikan. Insya Allah nakamaseki pongala ta'ala. Nah, tosika maseduka berarti na bengki dalle pongala ta'ala sule jauh tanah, sule jong tanah, sule jauh langit. Karena inti ketakwaan saling tolong menolong untuk kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan jangan berbuat permusuhan karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pilihan. Saya pikir itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mari kita ya sama-sama membaca Al-Fatihah Ummul Kitab atas pertemuan dan majelis kita ini. Semoga kita semua disehatkan, dikuatkan, terutama keluarga kita yang masuk rumah melakukan hajatan syukuran. Pada kesempatan ini senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah kepada keluarga besarnya, dan termasuk kita semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siraman rohani yang telah diantarkan oleh beliau, semoga rohani kita tersiram malam ini dan apa yang disampaikan beliau kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada yang masuk di telinga kanan keluar di telinga kiri. Alhamdulillah, tadi sebenarnya saya mau minta beliau untuk membaca doa, tetapi dia sudah mendoakan kita semua, terutama tuan rumah. Dan marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, mohon disempurnakan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka lembaran